Redaksi Kampus kembali hadir menyajikan berita yang aktual, terkini, dan informatif yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Nazla dan saya Mendy, Redaksi Kampus bersama mengabarkan, bersama menginspirasi. Ultimates, Universitas Multimedia Nusantara kembali menggelar acara tahunan Festival Nusantara 2025. Acara ini mengusung tema harmoni, warna, dan cerita sebagai upaya untuk merayakan keberagaman budaya Indonesia. Berlangsung di Function Hall UMN, Festival Nusantara diisi dengan beragam penampilan seni dan pameran budaya dari berbagai daerah. Ada tari tradisional, musik etnik, sampai bazar makanan khas yang memeriahkan suasana. Penasaran bagaimana keseruan acara Festival Budaya Nusantara kemarin? Mari kita simak liputannya. Hai Ultimates, seminar budaya dengan tema harmoni, warna, dan cerita merawat identitas budaya Indonesia digelar di Function Hall Universitas Multimedia Nusantara Rabu 5 November 2025. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Nusantara 2025 yang mengusung semangat Bhinneka Berkarya, satu festival 1000 cerita. Seminar ini menghadirkan 3 pembicara, Henry Donald Izak sebagai pemerintah budaya, Adi Kristanto dari Jagat Sawah Nusantara TMII, serta Frankie August, seorang entrepreneur dan pemilik Tenuwe. Ketiganya membahas tentang pentingnya melanjutkan nilai-nilai budaya melalui kearifan lokal, kreativitas, dan pemberdayaan komunitas. Melalui perspektif yang berbeda, ketiga pembicara mengajak generasi muda untuk tidak takut menunjukkan identitas budayanya dalam karya. Terlihat antusiasme peserta sejak acara dimulai, banyak mahasiswa yang aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat mereka saat sesi diskusi. Suasana seminar semakin hidup saat pembicara memberikan contoh yang nyata tentang pelestarian budaya di era digital. Tujuan utamanya dari kegiatan FBN 2025 ini untuk meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa khususnya ya, dan civitas akademika di UMN terhadap budaya-budaya di Indonesia khususnya, karena kita tadi juga pada saat seminar juga disampaikan kita ada punya puluhan ribu budaya, ada 700 bahasa daerah, pun ada satwa endemik ada ribuan. Itu yang kita pengen kenalkan nih kepada mahasiswa dan civitas akademika di UMN, ada apa aja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia. Harapannya yang pasti adalah orang-orang dapat lebih mengenal budaya Indonesia, lebih jauh, lebih dalam lagi, kemudian bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, mungkin kenalan budaya, atau mungkin mengenalkan tarian, atau dan lain-lainnya. Jadi orang-orang itu bisa berperan aktif dalam budaya tersebut, jadi nggak cuma sebagai menyaksikan, tapi juga sebagai agen perubahannya, seperti itu. Jadi alasan utama aku mau ikut seminar festival budaya ini karena yang pertama aku pengen ikut berpartisipasi dalam festival budaya. Lalu aku ingin tahu lebih jauh gitu tentang endemik satwa Nusantara yang ada di Indonesia, habis itu tentang budayanya. Pelajaran yang paling berkesan tuh aku jadi lebih tahu tentang satwa yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir tuh aku jadi lebih tahu komunitas apa yang bisa aku hubungin kalau aku mau atau tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia. Menurut aku penting banget karena dalam era digital ini kita bisa kayak mengedukasi banyak orang tentang budaya Indonesia supaya orang-orang tuh lebih aware untuk menjaga dan melestarikan budaya dari Indonesia sendiri. Di siang hari, acara dilanjutkan dengan puncak Festival Budaya Nusantara yang menampilkan tari, musik, dan pameran produk karya mahasiswa. Menjadi penutup yang meriah untuk rangkaian kegiatan hari ini. Melalui seminar ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih menghargai keragaman budaya Indonesia dan terinspirasi untuk terus berkarya melalui warna dan cerita dari daerahnya masing-masing. Harmoni, warna, dan cerita menjadi pengingat bahwa keanekaragaman adalah kekuatan yang mempersatukan. Saya, Hanifah Rama Kamila, Khairia Belva melaporkan untuk UMN TV. Wah, penuh insight banget ya Nazla seminarnya tadi. Bener banget. Nah, kalau Ultimates pada perhatiin nih, dari kemarin itu di sepanjang Jembatan Naga, itu tiap tiangnya diselimutin pakai kain Nusantara. Oh iya bener banget, terus juga di lobi B tuh banyak yang jualan batik gitu sama bagi-bagi makanan. Bener banget, aku dapet es bodengnya enak banget. Wah mantep banget sih. Dan ternyata itu semua untuk acara ini loh. Wah, gila keren banget ya. Banget.
Oke, Ultimates, dari suasana yang penuh warna dan cerita, kita beralih ke malam yang gak kalah gemilang. Ajang penghargaan tahunan Starlight UMN 2025 dengan tema Ascendance digelar pada Kamis 6 November 2025. Acara Starlight merupakan ajang unjuk bakat tahunan untuk para mahasiswa yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya. Acara ini telah berlangsung sejak awal Oktober dan telah resmi ditutup pada pekan ini. Penasaran bagaimana keseruan malam puncak Starlight 2025? Mari kita simak liputannya. Ultimates, Universitas Multimedia Nusantara kembali menggelar acara tahunan yaitu Starlight dengan tema Ascendance. Acara ini berlangsung pada pukul 5 sampai pukul 9 di Function Hall Universitas Multimedia Nusantara pada Kamis 6 November 2025. Acara dibuka dengan video opening yang mengenalkan tema Ascendance, dilanjutkan dengan kata sambutan serta perkenalkan para juri yang akan menilai penampilan para finalis. Pada final stage ini, terdapat 8 finalis yang menampilkan berbagai karya kreatif seperti tari, musik, dan performance art. Mereka adalah The Navis, Celine, Sinclair, Genta Suci, The Chops, William, Bidon, dan Hani. Setiap penampilan mendapatkan komentar langsung daripada para juri. Di tengah acara, ditampilkan juga berbagai intermezzo seperti video dokumentasi, iklan, dan penampilan khusus dari para peserta. Sebagai penutup, seluruh panitia dan peserta turut meriahkan dengan Starlight Flash Mob atau Star Mob. Puncak acara ditutup dengan sesi awarding di mana para pemenang final stage Starlight 2025 diumumkan. Antusiasme penonton membuat malam puncak ini penuh suasana bangga dan haru. Kira-kira bagaimana persiapan dari ketua pelaksanaan Starlight dan tanggapan dari finalis yang telah menampilkan bakat mereka, juga tanggapan dari juri? Mari kita simak wawancaranya. Kalau aku sebagai juri, aku paling memperhatikan stage presence-nya. Karena kalau perform itu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita. Jadi aku ngeliat juga nih, dia mau kasih komunikasi apa sih, makna yang mau disampaikan tuh apa, kayak gitu. Harapan aku, biar mereka semua itu bisa merasakan betapa serunya naik di atas panggung, betapa deg-degannya, dan semoga dengan acara kayak gini mereka bisa tahu potensi mereka itu sebenarnya ada di mana. Dan aku percaya banget orang-orang kayak gini pasti akan tampil lagi di panggung karena nagih. Aku tunggu sih mereka tampil di panggung-panggung lainnya. Menurut aku penting banget karena selama kuliah kan kita fokusnya ke mata kuliahnya, belajar, kerja kelompok. Dengan adanya ini tuh bisa ada pikiran yang lain dan justru itu ngebantu kita dalam belajar juga gitu. Dan menurut aku kalau diasahnya udah dari umur segini pasti ada harapan lagi dan ada rasa percaya diri lagi untuk naik ke panggung-panggung lainnya. Wah, aku mah nostalgia banget. Dari aku datang aja, ini FH adalah gedung pertama yang aku datengin pas aku maba. Jadi pas masuk tuh kayak, ya ampun itu udah berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Gitu sih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fenisia Dani Putri dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Di sini aku menjabat sebagai bendahara dari Starlight 2025. Untuk konsepnya sendiri kita pakai konsep Awaken the Magic Within, tapi untuk temanya kita mengusung tentang mystical crystal. Jadi itu tuh tentang dimana peserta harus dan bisa mencapai ke tahap selanjutnya, di mana mereka itu tuh membuat sebuah cahaya dari sebuah kristal yang sebelumnya mereka hanya sebuah es, itu tuh sampai tahap akhir bisa menjadi sebuah kristal. Untuk proses panitia, kita itu tentunya menyiapkan banyak banget persiapan ya, dari segala jenis keuangan ataupun dari segala jenis persiapannya, acaranya, biar berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk persiapan kita pun kita juga udah siapin tahapan acaranya gimana, kita udah mencari istara juga. Kurang lebih seperti itu. Pasti kita berharap Starlight tahun depan bisa sukses, bisa lebih meriah lagi, terus lebih kekeluargaan juga. Ya tentunya yang terbaik pokoknya untuk Starlight tahun depan. Halo, kenalin nama aku Esther Manu. Saya Leo. Saya Bratan. Halo, nama aku Nishatin. Semua nama aku Fe.
Perasaan kami setelah tampil di final saat ini masih bangga dan senang banget karena tantangan yang udah kita lewatin, perjuangan-perjuangan yang kita lewatin, latihan-latihan yang udah kita lewatin itu cukup bisa dibilang terbayar di hari ini dan kita bangga. Dan kita pastinya lebih mau next up lagi di event-event selanjutnya. Tantangan yang jelas pasti kami hadapin pertama tuh pasti ngumpulin anak-anaknya karena banyak dari kelas yang berbeda, entah itu yang fokus TKA, fokus mau masuk kampus ataupun fokus dengan kerja ataupun yang lainnya. Dan juga yang kedua, kita latihan koreografinya yang mungkin aja kita nggak semuanya bisa berlatih dan dirian itu kita bisain buat di hari ini. Dan pastinya tantangan selanjutnya niat sih pasti. Kalau misalkan kita masing-masing ada yang nggak semangat tiba-tiba itu pasti agak kendala. Yang pastinya kita bangga ya, bangga banget karena baik lagi orang-orang yang kita sayang datang buat nontonin kita di puncak tertinggi hari ini. Dan ini bukan buat diri kita sendiri semua, tapi kita mau nunjukin bahwa kita tuh layak dan orang-orang yang udah rela ngeluarin banyak hal buat kita di hari ini, akhirnya bisa ngelihat hasil mau gitu. Dengan terselenggaranya Starlight 2025 diharapkan dapat menjadi ajang untuk mahasiswa yang dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka. Saya Bianca Azka dengan Kayla melaporkan untuk Women TV. Wah, seru banget ya Mandy acara Starlight tahun ini. Setuju banget Nazla, aku ngerasa bakat dari teman-teman kita tuh tersalurkan banget di acara Starlight kali ini. Setuju banget. Nah, Ultimate sayangnya ini merupakan episode terakhir dari Redaksi Kampus Season 2 Gen ini. Sedih banget. Sedih banget nih, kita harus segera berpisah sama Ultimates. Tapi nggak apa-apa Ultimates, karena di gen selanjutnya pastinya Redaksi Kampus bakal kembali lagi dengan konsep yang lebih seru dan menarik. Pastinya. Nah, demikian berita yang dapat kami sampaikan minggu ini. Tetap saksikan Redaksi Kampus setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di Women TV. Bersama saya Nazla. Dan saya Mandy bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di gen selanjutnya.